Banyak dari kalian semua yang mungkin mencoba mulai belajar ngeblog dan nggak tahu mulai dari mana. Ngeblogger emang rada susah sih, apalagi update algoritma Google nggak ada yang bisa prediksi. Terlebih setelah lama ngeblog tapi hasilnya nggak sesuai yang diharapkan. Lalu, bagi blogger pemula, kita harus mulai dari mana? Di video ini, gue bakal bahas apa saja yang perlu lo perhatiin dan hal apa saja yang perlu lo lakuin dan kesalahan apa saja yang dilakuin para blogger pemula. Materi pada video ini gue rangkum dari banyak sumber mulai dari video YouTube, artikel, kelas online, dan pengalaman gue sendiri. Dan gue harap lo semua nggak ngelakuin kesalahan yang pernah gue lakuin sebelumnya. Simak terus video ini dan jangan lupa subscribe untuk konten digital entrepreneur lainnya. Sebelum kita mulai bagian intinya, lu mesti paham terlebih dahulu tentang EIAT. Apa itu EIAT? EIAT adalah singkatan dari expertise, experience, authoritativeness, dan trustworthiness. Lalu, apa fungsi EIAT ini dan cara menerapkannya? Perlu lo semua tahu bahwa EIAT digunakan Google untuk menilai kualitas dan usability dari blog atau website lo. EIAT ini yang harus lo jadiin pilar agar lo nggak sia-sia saat membangun blog. Lalu bagian pertama yang ingin gue bahas adalah tentang niche. Hal pertama yang mesti lo perhatiin adalah niche content blog. Lalu bagaimana cara menentukan niche bagi blogger pemula? Pada bagian ini gue pisah menjadi 3 bagian, yaitu YMYL, expertise, dan keyword research. Apa itu YMYL? YMYL adalah singkatan dari Your Money, Your Life. Apa hubungannya YMYL dengan ngeblog? Hubungannya nggak sesepele itu, gengs. Kategori YMYL masuk pada topik yang bahasanya sangat krusial, contohnya seperti kesehatan dan keuangan. Intinya, ini merupakan kategori konten yang bahasannya akan mempengaruhi keputusan manusia. Biar nggak bingung, gue kasih contoh. Misalnya tetangga lo ada yang tiba-tiba kena stroke, lalu lo Google bagaimana cara menangani orang yang stroke. Page 1 di Google pasti website yang punya authority dan trustworthy tinggi. Oleh karena itu, lo harus menghindari niche-niche konten yang masuk dalam kategori YMYL, karena konten lo bakal susah banget ranking dan dapat traffic. Langkah selanjutnya yaitu keyword research. Keyword research emang sering banget dibahas YouTuber blog lain, tapi emang lo harus banget ngelakuin hal ini jika lo blogger pemula. Tujuannya apa sih? Lalu gimana caranya? Pertama, gue bakal kasih lo sedikit latar belakang kenapa lo harus ngelakuin keyword research. Bagi blog-blog baru yang bener-bener fresh, Google nggak bakal kasih lo ranking atau bahkan artikel lo bakal susah banget di indeks. Itu karena blog lo masih masuk di Google Sandbox. Apa itu Google Sandbox? Google Sandbox adalah filter yang khusus berfungsi mencegah situs-situs baru mempunyai ranking tinggi. Google Sandbox dibuat karena terdapat banyak pengguna yang melakukan spam dengan cara membuat banyak situs. Dengan kata lain, Google Sandbox bisa disebut sebagai sebuah penalti atau masa percobaan sebuah website baru. Nah, keyword research ini ngebantu banget website lo keluar dari Google Sandbox. Formula keyword research yang bisa membuat blog lo keluar dari Google Sandbox adalah dengan golden keyword ratio. Cara nyari golden keyword ratio, lo bisa manfaatin tools kayak Keyword Planner, Ahrefs, Moz, atau Ubersuggest. Lalu gimana sih caranya nyari golden keyword ratio? Rumusnya gini, gengs. Golden keyword sama dengan Alin title search dibagi search volume dan hasilnya nggak boleh lebih dari 0,25. Gini-gini gue jabarin. Misal keyword yang lo incer adalah contoh kurikulum vitae fresh graduate. Bisa kita lihat hasil dari Alin titelnya sejumlah 140 dan search volumenya 222.200. Berarti 140 dibagi dengan 222.200 hasilnya sama dengan 0 kali 0,6. Berarti keyword contoh kurikulum vitae fresh graduate masuk dalam golden keyword ratio karena tidak lebih dari 0,25. Hal lain yang perlu lo perhatiin dalam nentuin niche blog adalah expertise. Maksudnya gimana? Menulis konten yang lo benar-benar paham akan lebih mudah dan menyenangkan. Ini juga ada hubungannya dengan EIAT yang dibahas sebelumnya. Triknya gini. Lo googling desain grafis Illustrator dan lo ngeliat blog yang ada di page 1. Setelah lo baca kontennya, lo ngerasa lo bisa nulis lebih baik daripada blog tersebut. Yang berarti lo expert dalam bidang tersebut.
Tips tambahan, ketika lo searching di Google, lo lihat semua website-website yang ada di page 1. Jika ada website pemerintahan, lo bakal susah bersaing di keyword tersebut. Jika website yang ada di page 1 adalah website yang punya authority tinggi, berarti lo hanya perlu meningkatkan authority blog lo untuk bersaing. Jika hasil page 1 campuran antara authority rendah dan tinggi, berarti itu keyword yang low competition. Lalu gimana sih cara ngecek authority website? Caranya gunain extension Moz gengs, pasang di Google Chrome dan lihat nilai DAPA-nya. Bagi yang mau membuat blog, langkah selanjutnya adalah lo harus punya hosting. Apa itu hosting? Hosting adalah layanan untuk menyimpan website atau aplikasi berbasis web agar dapat diakses secara online melalui perangkat desktop, smartphone, maupun tablet. Setiap website yang dihostingkan terdiri berbagai file seperti teks, gambar, video, script coding, dan database. Jika tanpa hosting, website lo nggak bakal bisa online di internet. Ibaratnya website itu rumah lo dan hosting adalah tanahnya. Lahan ini fungsinya buat nyimpen perabot, perkakas, dan resources, sehingga para tamu bisa berkunjung ke rumah lo. Nggak mungkin kan bangun rumah kalau nggak punya tanah. Hosting ini ada yang berbayar dan gratis. Yang berbayar pasti banyak yang udah tahu kayak Niaga Hoster, Hostinger, Namecheap, dan lain-lain. Bagi pemula, gue saranin pakai hosting gratisan milik blogger aja. Nggak ada masalah kok meskipun pakai hosting gratisan dulu. Setelah lo punya hosting, lo juga harus milih CMS apa yang nyaman lo gunain. CMS adalah singkatan dari Content Management System, yaitu software yang membantu membangun web tanpa memerlukan coding. Platform ini sangat user-friendly, terutama bagi user yang baru pertama kali membuat website. Nah, pada dasarnya website terdiri dari front-end dan back-end. Jika lo pakai CMS, lo nggak perlu mikirin coding-coding yang ribet. Beberapa CMS yang populer dan paling sering digunain adalah WordPress, Blogger, Magento, Joomla, dan Laravel. Bagi para pemula, gue saranin pakai Blogger atau WordPress. Kelebihannya karena lebih simple dan mudah dioperasikan. Setiap website pasti mempunyai domain. Domain adalah alamat atau nama yang menjadi identitas website lo agar lebih mudah diakses. Seperti hosting tadi yang merupakan tanah, domain ini ibaratnya alamat rumah lo. Lalu ada yang namanya domain TLD. TLD adalah top level domain, adalah bagian akhir nama domain yang terletak setelah tanda titik atau dot terakhir pada domain. Contoh-contoh TLD seperti com, net, org, atau id. Bagi blogger pemula pasti menggunakan domain baru untuk websitenya. Namun, ada juga yang namanya age domain atau expired domain. Age domain adalah domain-domain lama yang nggak diperpanjang oleh pemilik sebelumnya. Apa sih manfaatnya aged domain pada blog baru? Manfaatnya adalah website kamu sudah mempunyai authority dan gampang untuk keluar dari Google Sandbox. Namun, aged domain ini biayanya agak mahal, gengs. Jadi gue saranin beli fresh domain aja dan bangun authority perlahan. Ini termasuk kesalahan para blogger pemula termasuk gue hehe. Jangan pilih tema website sembarangan. Ada beberapa yang perlu lo perhatiin sebelum memilih tema, yaitu experience, responsive, dan performance. Hal ini juga berkaitan dengan Google IAT, makanya lo harus hati-hati dalam memilih tema. Ada beberapa tools yang bisa lo gunain buat ngetes tema website yang lo pilih. Dan paling populer adalah Google PageSpeed. Caranya lo cuma perlu copy alamat URL demo tema website yang lo pilih, lalu masukin aja ke PageSpeed. Oh iya, jangan lupa ketika lo bangun sebuah website, lo harus buat halaman-halaman seperti About Us, Contact, dan Privacy Policy. Pembuatan halaman ini nggak cuma buat pajangan doang, gengs. Ini berfungsi untuk meningkatkan trustworthiness website lo di mata Google. Ini juga ngebantu blog lo keterima AdSense buat nampilin iklan. Setelah lo paham semua hal-hal yang harus lo perhatiin, ini saatnya lo nulis artikel buat blog lo. Sebelum lo nulis artikel, lo harus paham tentang artikel pillar, artikel support, kategori, dan tag. Apa itu artikel pillar? Artikel pillar adalah artikel dengan pembahasan terstruktur yang berisikan konten yang lebih mendalam terkait suatu topik besar. Ibaratnya, ini artikel utama dalam sebuah kategori blog. Sedangkan artikel support adalah artikel yang mendukung artikel utama. Kenapa lo harus membuat artikel pillar dan support? Ini berfungsi meningkatkan expertise lo dalam penulisan niche yang lo pilih. Yang artinya, lo bener-bener paham tentang tulisan yang lo buat dan mampu mempertanggungjawabkan tulisan lo sendiri. Selanjutnya, apa itu kategori dan tag?
Kategori adalah fitur untuk mengelompokkan postingan lo. Sederhananya, ibarat sebuah buku, kategori bisa sama seperti daftar isi. Fungsi kategori adalah memudahkan pengunjung mencari postingan yang sesuai dan terkelompok. Lalu apa itu tag? Tag adalah jenis pengelompokan postingan yang sifatnya lebih spesifik daripada kategori. Fungsinya untuk memangkas sebagian isi dari kategori agar lebih efektif. Kesalahan para blogger pemula adalah membuat kategori yang banyak. Google lebih menyukai blog yang hanya mempunyai satu kategori dengan 10 artikel daripada 10 kategori dengan masing-masing satu artikel. Hal ini juga berkaitan dengan expertise, yang maksudnya satu kategori dengan timan artikel menandakan lo benar-benar paham tentang kategori yang lo bahas. Nah, ini topik yang mungkin semua orang tunggu, SEO. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization, yaitu langkah optimasi yang dilakukan agar website berada di hasil teratas mesin pencari, terutama Google. Strategi ini bisa menentukan kesuksesan website, terutama bagi lo yang memanfaatkan website sebagai sumber penghasilan. Di sini gua nggak bakal bahas terlalu panjang masalah SEO, namun gua bakal bahas tentang SEO on page, SEO off page, dan SEM. SEO on page adalah upaya optimasi yang dilakukan secara langsung di setiap halaman website untuk memaksimalkan kontennya agar bisa membantu menaikkan peringkat website. Fokus utamanya terletak pada konten dan HTML source code, seperti title tag, header tag, dan meta description. Ada beberapa hal yang perlu lo perhatiin pada SEO on page, yaitu kualitas konten, keyword density, image optimization, internal link, optimasi keyword, title tag, header tag, alt text image, dan meta description. Banyak banget ya yang perlu lo perhatiin dalam SEO, hehe. Sedangkan SEO off page adalah upaya optimasi yang dilakukan di luar website untuk menaikkan peringkat di mesin pencari. Aktivitas ini juga diperhitungkan Google sebagai indikator untuk mengetahui seberapa bagus website lo di mata pengunjung. Ada beberapa yang perlu lo perhatiin, yaitu backlink, social media signal, brand mention, atau customer review. Lalu selanjutnya ada yang namanya SM. SM adalah singkatan dari Search Engine Marketing yang merupakan strategi pemasaran digital dengan tujuan untuk meningkatkan pengunjung website melalui iklan yang ditampilkan di mesin pencari seperti Google. Lebih gampangnya, SEM adalah teknik membeli traffic dengan cara memasang iklan. Webmaster Tools adalah sebuah alat dari mesin pencarian buat membantu pemilik website dalam meningkatkan traffic dan meningkatkan ranking dalam mesin pencarian. Webmaster juga berfungsi untuk mengindeks artikel yang baru lo tulis agar muncul di mesin pencarian. Biasanya, blogger pemula hanya mendaftarkan websitenya di Google Search Console. Namun, tidak ada salahnya kan mendaftarkan website ke Webmaster Tools lainnya karena traffic bisa datang dari mana saja. Webmaster yang bisa lo coba adalah Google Search Console, Yandex Webmaster, Bing Webmaster, Baidu Webmaster, dan Norton Safe Web. Nah, hal penting yang perlu lo masukkan di Webmaster Tools adalah sitemap. Apa itu sitemap? Gampangnya, sitemap adalah peta yang menjabarkan setiap halaman di website lo. Sitemap dibuat dalam format XML, Extensible Markup Language, dan digunakan oleh robot.txt untuk mempermudah indexing website. Contoh sitemap seperti nama website, .sitemap, index.xml. Indexing adalah proses penyimpanan dan pengaturan konten yang ditemukan search engine selama proses crawling. Atau juga bisa diartikan proses ketika search engine mengatur informasi sebelum adanya pencarian. Jadi, ketika ada yang mencari keyword di mesin pencarian, search engine akan mudah menemukan situs yang relevan. Search engine akan menganalisis keyword yang ada di dalam sebuah website dan memastikan bahwa keyword tersebut memang relevan dengan isi konten. Kemudian, web crawler dan web spider mengunjungi berbagai halaman di sebuah website dan mengumpulkan informasi di dalamnya. Hasil temuan dari web crawler itulah yang kemudian menjadi sebuah indeks. Trik agar artikel lo bisa cepat diindeks Google adalah dengan mendaftarkan website lo ke Google News. Caranya, lo bisa mengunjungi Google Publisher Center dan daftarin blog lo di sana. Lo juga harus nyantumin feed blog lo di Google Feed Burner agar website lo terpublikasi di Google News.
Tujuan dari membuat artikel di blog adalah untuk mendapatkan traffic yang banyak. Caranya dengan menargetkan niche dan kata kunci agar blog lo masuk di page 1. Tentunya nggak mudah dapat rank tinggi di mesin pencarian, apalagi bagi blog fresh yang baru mulai nulis artikel. Cara untuk ngecek ranking artikel kita di Google bisa menggunakan tools-tools yang tersedia secara gratis. Nah, apa saja itu? Lo bisa menggunakan Google Search Console, Ahrefs dan SEMrush untuk memantau ranking berapa artikel lo di mata Google. Tentu saja lo harus optimasi artikel lo agar bertahan atau mungkin naik ranking. Cara pertama, lo bisa update dan perbaiki tulisan lo agar lebih relevan dan berkualitas. Lo bisa memberi backlink pada artikel lo agar Google menganggap artikel lo berkualitas. Terus pantau kompetitor lo dan selalu optimalkan artikel lo yang telah masuk ranking. Penting juga buat lo tetap konsisten dan relevan. Ngeblog tidak akan menghasilkan uang cepat dan dibutuhkan kesabaran dan konsistensi. Tanamkan dalam diri lo bahwa kesuksesan dalam blogging memerlukan waktu agar menghasilkan. And remember, the day you plant the seed is not for the day you eat the fruit. Be patient, be humble, keep moving forward. Sekian dulu dari gua Arif Amrullah dari Automaticpreneur dan terima kasih telah menonton video ini. Jika menikmati dan merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk informasi aktual lainnya. Jika lo punya pertanyaan atau sharing pengalaman lo sendiri, tulis di kolom komentar biar kita diskusi dan temukan ide-ide lainnya. Sekian dan sampai jumpa pada video berikutnya.